Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagas Arya Putra dengan NPM 24782007. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek yaitu Smart Room Monitoring and Alert System berbasis IoT. Namun sebelumnya coba kita bayangkan ketika kita memiliki sebuah ruang server atau laboratorium penelitian, di mana fluktuasi suhu sebesar 2 derajat saja bisa merusak perangkat senilai puluhan juta rupiah. Nah, jadi seringkali kita baru menyadari adanya masalah saat kerusakan sudah terjadi. Nah, di hari ini, kenapa saya memilih kenapa saya memilih judul ini, Smart Room Monitoring and Alert System berbasis IoT? Itu adalah sebuah solusi sistem pemantauan ruangan cerdas dengan notifikasi otomatis yang eh, dirancang tidak hanya sebagai proyek teknis, tetapi sebagai produk manajemen aset yang efisien. Nah, di sini ada pengenalan proyek. Jadi, ini adalah latar belakangnya. Nah, masalah utamanya itu adalah ketidakpastian. Ketidakpastian yang saya maksud itu adalah ketidakpastian eh, pemantauannya ya, kayak suhu, ya pemantauan ruangan lah gitu deh. Nah, kondisi suhu dan kelembapan sering berubah tanpa bisa kita pantau secara langsung setiap detik. Ya, kita nggak mungkin kan kita memantau suhu terus kelembapan apa secara real time gitu. Nah, hal ini menyebabkan ketidaknyamanan bagi penghuni dan yang lebih kritis potensi kerusakan permanen pada peralatan sensitif seperti laboratorium tadi. Nah, analisis ini menunjukkan bahwa monitoring manual sudah tidak lagi relevan di era transformasi digital. Oleh karena itu, solusi yang saya tawarkan adalah sistem monitoring real-time berbasis IoT yang dilengkapi fitur automatic alert untuk mendeteksi dini kondisi abnormal. Nah, ini adalah bentuk nyata dari mitigasi resiko dalam manajemen proyek TI. Nah, ini disusun untuk memenuhi mata kuliah UTS manajemen proyek. Nah, ini ada proses pengerjaan. Nah, tahapan sistematis dalam pengembangan sistem IoT. Yang satu perencanaan. Nah, kita di sini menentukan tujuan sistem monitoring suhu dan kelembapan ruangan secara real time dengan notifikasi otomatis. Terus yang kedua perancangan pemilihan sensor di HT11, merancang metode pengembalian data dan mendesain tampilan antarmuka pengguna. Yang ketiga ada implementasi dan pengujian. Nah, di sini sebagai sebuah project manajemen. Nah, keberhasilan itu bukan hanya soal alatnya menyala atau tidak, tapi bagaimana kita mencapainya. Nah, di sini ini cuma implementasi cara kerja sistem. Bentar. Ya, kita satu-satu dulu ya. Implementasi sistem, deskripsi teknis. Nah, ini tadi yang dipakai kan sensor di HT11 ini. Nah, sensor di HT11 ini untuk membaca suhu dan kelembapannya. Jadi akan dibaca oleh sensornya. Nah, terus data dikirim ke microcontroller untuk diproses lebih lanjut. Nah, ada Python-nya juga untuk mengkonfigurasi sebuah DHT11-nya. Data dari sensor diproses menggunakan program Python. Sistem menampilkan data real time dan menyimpan log untuk analisis historis. Terus ada notifikasi otomatis. Nah, jadi setelah sensor DHT-nya ini membaca suhu yang sudah dikonfig dengan Python, nah dia akan mengirim
notifikasi otomatis ke pengguna. Nah, jadi gini cara kerjanya. Nah, di sini ada pengukuran sensor. Jadi di sensor di HT11 ini dia udah mengukur suhu kelembapan ruangan secara berkala dan mengirim data ke sistem pemrosesan. Terus ada tampilan real time-nya. Data yang diproses ditampilkan secara real time kepada pengguna melalui antarmuka program Python. Terus ada notifikasi otomatis. Sistem mengirim notifikasi otomatis saat kondisi suhu atau kelembapan melewati batas yang normal ditentukan. Nah, jadi di sensor DHT11 ini kita bisa mengkonfigurasi lewat Python-nya. Ya, ada batas suhu dan kelembapan yang normal itu berapa, yang udah nggak normal itu nanti akan dikirim notifikasinya lewat ke apa notifikasinya kepada pengguna. Nah, di sini ada kendala yang dihadapi yaitu pembacaan sensor tidak stabil, perlu dikalibrasi ulang. Terus keterlambatan setup perangkat mempengaruhi jadwal. Resiko waktu pekerjaan bertambah jika tidak dikontrol. Nah, solusi yang diterapkan itu ada pengujian bertahap dan simulasi sementara. Yang kedua, ada prioritas pekerjaan yang jelas. Terus yang ketiga, penyesuaian jadwal yang menambah fitur notifikasi. Nah, ini ada tools-tools yang digunakan. Tools yang digunakan itu ada WBS, yaitu Work Breakdown Structure. Nah, jadi di sini membagi pekerjaan menjadi unit-unit terkecil, mulai dari riset sensor hingga tahap final deployment. Nah, jadi di hal ini, di WBS ini, membantu untuk mengelola tanggung jawab. Misalkan kita membuat project nih, pasti ada tim. Nah, dengan kita menggunakan WBS ini, itu dapat membantu mengelola tanggung jawab tim secara spesifik. Nah, terus ini ada Gantt chart. Nah, ini adalah untuk kompas dalam hal waktu dengan timeline visual yang jelas. Setiap fase implementasi memiliki tenggat waktu yang terukur untuk menghindari scope creep. Terus ada Trello. Trello ini untuk kolaborasi harian guna memantau progres backlog, testing, hingga down secara transparan bagi untuk seluruh anggota timnya. Nah, ini ada manfaat proyeknya. Ya, manfaatnya harusnya udah jelas tadi ya, yaitu untuk memberitahu kalau misalkan ada perubahan suhu yang sudah tidak normal, terus bisa mendapatkan notifikasi, terus ada efisiensi kenyamanan. Misalkan kita di kamar aja deh, di kamar misalkan kita pengen suhu ruangan tuh stabil segini. Nah, nanti kalau misalkan udah naik, udah terlalu dingin nih, ya jadi nggak nyaman kan. Nah, makanya ini adalah manfaat untuk dari sistem monitoring alert system monitoring. Duh. Nah, ini ada contoh tampilannya, data real time-nya. Tampilan suhu dan kelembapan secara real time memungkinkan pengguna memantau kondisi ruangan kapan saja. Data diperbarui setiap detik untuk akurasi maksimal. Indikator notifikasi aktif akan muncul ketika kondisi abnormal terdeteksi. Warna merah menandakan suhu atau kelembapan melewati batas aman yang telah ditentukan. Nah, ini ada penerapan notifikasi otomatis, sistem alert berbasis kondisi ruangan. Notifikasi dikirim secara otomatis saat suhu kelembapan melewati batas yang ditentukan. Contoh pesan, peringatan suhu ruangan mencapai 35 derajat, segera periksa kondisi AC. Notifikasi dapat diterima melalui aplikasi mobile atau email untuk respon chat.
Nah, dalam dalam setiap proyek nyata pasti ada hambatan ya. Nah, jadi untuk kendala-kendalanya nih pasti ada saat penerapan. Yang kendala pertama itu tadi ada pembacaan sensor di HT yang awalnya tidak stabil dan fluktuatif. Jadi dilakukan kalibrasi tadi. Nah, sekarang kita ke yang terakhir, kesimpulan. Ringkasan poin penting proyek Smart Home Monitoring. Sistem monitoring berbasis IoT terbukti efektif. Terbukti efektifnya tuh eh, dari kita bisa memantau suhu ruangan, terus dapat notifikasi, tuh. Pengguna dapat mengetahui kondisi ruangan kapan saja tanpa perlu pengecekan manual yang memakan waktu. Nah, itu dapat kos waktunya tuh buat apa misalkan tim ada project lain, masa mau ngerjain yang ini lagi gitu, yang udah-udah. Implementasi sensor di HT11 dan program Python berjalan stabil dan praktis. Manfaat nyata dirasakan dalam peningkatan kenyamanan dan efisiensi pengelolaan ruangan dengan notifikasi otomatis saat kondisi abnormal. Nah, ini ada yang terakhir, ada kesimpulan. Nah, jadi, oh ini udah ya. Oke, sekian mungkin untuk video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.